Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online Yamari dimanapun berada saat ini. Senang rasanya kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah online Yamari ke-102 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah online Yamari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Tema ibadah online Yamari yang ke-102 dalam sesi kesehatan hari ini, Sabtu 18 Juni 2022 adalah kapankah pandemi menjadi endemi, yang disampaikan oleh Dr. Sopian Andi, MPDK dari Jakarta. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua. Mari kita mulai ibadah online Yamari saat ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Nahum pasal 1 ayat 7 dan 8a yang berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Pemirsa ibadah online yang mari terkasih, ayat-ayat yang kita telah baca tadi menjelaskan bahwa Tuhan itu baik dan menjadi tempat pengungsian bagi umatnya pada waktu kesesakan. Jika kita melihat latar belakang penulisan kitab ini, orang-orang yang sejaman dengan Nabi ataupun dengan sang Nabi, mereka tidak mendapat kesan yang baik mengenai Allah. Seolah-olah Allah itu adalah Allah yang menakutkan dan keras. Karena itu, Nabi Nahum yang bertindak sebagai nabi saat itu menekankan 3 kebenaran yang menenangkan mengenai Allah dan kebaikannya. Yang pertama ditekankan bahwa Allah pada dasarnya dan pada hakikatnya baik. Dia tidak pernah dapat dikaitkan dengan sifat yang berlawanan. Jika Allah sampai murka pada umat manusia adalah karena akibat pemberontakan dan kedegilan hati manusia itu sendiri yang tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Kedua, bahwa Dia adalah tempat pengungsian yang tidak ada bandingnya bagi umat kepunyaannya pada waktu kesesakan. Dia adalah benteng yang tidak pernah gagal. Yang ketiga adalah bahwa Allah dalam hal arti mengasihi, Dia mempedulikan umatnya sesuai perjanjiannya kepada semua orang yang menaruh harapan, percaya dan iman kepadanya. Mazmur 1 ayat 6 berkata, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dan lagi dalam Mazmur 144 ayat 3 berkata, ya Tuhan, apakah manusia sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jelas bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berubah dan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dia tak pernah memperhitungkan segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dia menerima kita apa adanya. Dia selalu ada untuk kita. Dia selalu mendengarkan doa dan seruan kita karena kasih-Nya tiada terbatas. Apapun masalah, persoalan dan beban hidup yang kita hadapi saat ini, mari kita datang kepadanya, sebab Dia siap mendengarkan doa dan seruan kita. Tangannya selalu terbuka untuk menunggu kita untuk datang kepadanya. Dia tidak akan pernah menolak kita
karena Dia adalah Allah yang menerima kita apa adanya. Bahkan kita akan dijagainya bagai biji matanya, sebab kita berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian yang berkata, kasih setiamu yang kurasakan. Sebab kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Rahmat-Nya pun tak pernah habis, selalu baru tiap pagi bagi kita. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Kita akan lanjutkan pujian kita yang berkata, Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Sebab kebaikannya tak berubah dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam sesi kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Sopian Andi, MPDK dari Jakarta dengan tema, Kapankah Pandemi Menjadi Endemi? Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, kiranya pemaparan sesi kesehatan ini memberkati kita semua. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Sopian Andi, MPDK. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dapat bertemu dalam kesempatan ini. Hari ini saya akan membawakan topik terkait kapankah pandemi akan menjadi endemi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dengan adanya wabah coronavirus disease 2019 atau yang kita kenal dengan COVID-19 atau COVID-19, maka seringkali kita mendengar berbagai istilah yang mungkin bagi sebagian besar di antara kita kurang memahami. Ya, contohnya istilah pandemi, istilah endemi, yang semua itu sebenarnya ada di dalam ilmu epidemiologi.
Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pola penyebaran suatu penyakit. Di sini juga ilmu yang mempelajari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi suatu peristiwa, kejadian penyebaran penyakit, dan juga bagaimana cara kita mengendalikannya. Ya, jadi ilmu epidemiologi ini sangat penting sehingga kita nanti bisa menentukan kapan kita berada di masa endemi, kapan kita berada di masa pandemi, ya itu bisa kita tentukan melalui ilmu epidemiologi. Beberapa istilah yang sering kita dengar antara lain wabah. Wabah sendiri adalah suatu penyakit yang terjadi dan menyebar secara tiba-tiba dalam waktu yang cukup singkat dan menulari masyarakat atau penduduk di suatu wilayah dalam jumlah yang cukup besar. Wabah ini seringkali terjadi bisa dalam waktu yang singkat, namun juga bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Biasanya kita sebut sebagai wabah jika kita mendapati suatu penyakit memiliki beberapa persyaratan, antara lain penyakit yang sudah lama tidak muncul atau adanya penyakit baru yang belum diketahui, juga adanya penyakit yang menjangkiti masyarakat di suatu daerah tertentu. Berikutnya istilah endemi. Endemi sendiri adalah penyakit yang terjadi di suatu daerah atau pada kelompok masyarakat, di mana penyakit ini timbul dalam daerah tertentu, ya, yang menjadi ciri dari daerah tersebut. Nah, contoh penyakit endemi yang ada di Indonesia ini adalah malaria dan demam berdarah dengue. Ya, kita tahu penyakit endemi ini memiliki karakteristik ada di daerah Indonesia. Lalu istilah berikutnya adalah epidemi. Epidemi adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat dengan jangkauan daerah yang cukup luas dan menimbulkan banyak korban. Nah, epidemi ini salah satu contohnya adalah saat terjadi infeksi virus Ebola ya, di Kongo pada tahun 2019, itu terjadi epidemi di sana. Lalu juga kita kenal dengan avian influenza atau flu burung H5N1 yang terjadi di Indonesia pada tahun 2012. Sebelumnya, pada tahun 2003 kita juga pernah terjangkit epidemi, yaitu virus SARS. Epidemi terjadi ketika suatu penyakit juga menyebar dengan cepat ke satu atau lebih wilayah tertentu yang penyebarannya tidak bisa dikendalikan. Sebenarnya COVID-19 waktu itu termasuk epidemi, ya, sewaktu terjadi di wilayah Wuhan di RRC. Namun penyakit ini akhirnya semakin meluas hingga keluar dari daerah itu dan terkena hampir di seluruh wilayah di dunia ini. Nah, oleh karena itulah adalah istilah pandemi. Pandemi adalah wabah yang terjadi secara bersamaan dalam wilayah yang luas dan menyebar hampir di seluruh negara, ya, bahkan bisa menyeberang ke benua, ya. Sehingga inilah yang disebut sebagai pandemi dan kita kenal dengan pandemi COVID-19. Ya, untuk memahami lebih lanjut terkait kapan pandemi ini akan menjadi endemi, ya tentu saja kita kembali kepada bagaimana kita mempelajari epidemiologi dari penyakit virus COVID-19 ini. Kita tahu virus COVID-19 ini disebabkan oleh virus ya, yang disebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang merupakan coronavirus jenis baru yang selama ini belum teridentifikasi, di mana kasus SARS-CoV-2 ini pertama kali dilaporkan di kota Wuhan, Provinsi Hubei di Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Lalu pada tanggal 30 Januari tahun 2020, WHO menetapkan peristiwa ini sebagai pandemi COVID-19. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi wabah dari COVID-19 ini. Ya, kita tahu kita mengalami masa-masa di mana kita tidak dapat keluar rumah, kita harus melakukan isolasi mandiri, kita harus memakai masker, dan lain-lain. Ini adalah upaya-upaya untuk menanggulangi agar wabah COVID-19 ini
tidak semakin menyebar. Oleh karena itu, kalau kita melihat gambaran dari epidemiologisnya, ya kita tahu bahwa virus ini pertama kali dilaporkan di Cina sebagai kasus pneumonia waktu itu karena belum diketahui penyebabnya. Ya. Terjadi pada 31 Desember 2019, lalu pada tanggal 3 Januari tahun 2020, di Cina kembali melaporkan bahwa total kasus pasien dengan pneumonia ini meningkat, ya, hingga 44 pasien. Pada saat itu, di tanggal 7 Januari 2020, pemerintah Cina mengumumkan bahwa penyebab kasus ini ternyata adalah coronavirus jenis yang baru. Kemudian pada tanggal 11 dan 12 Januari 2020, pemerintah Cina melaporkan ke WHO bahwa telah terjadi wabah yang diduga berhubungan dengan lokasi di sebuah pasar di kota Wuhan. Hingga akhirnya pada 13 Januari 2020 terjadi penyebaran virus ini ke Thailand, dan akhirnya pada tanggal 15 Januari 2020 di Jepang juga terkonfirmasi adanya COVID-19. Penyebaran virus ini begitu luar biasa dan jumlah yang terkonfirmasi meningkat sangat drastis, ya, mencapai puluhan ribu kasus, ya, dalam waktu yang cukup singkat. Di negara sebesar Amerika Serikat sendiri, jumlah kasus yang terjadi pun mencapai jutaan penderita. Amerika Serikat merupakan negara yang melaporkan kasus kematian yang terbanyak. Proses penularan dan penyebaran yang cepat ini akhirnya membuat WHO menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret tahun 2020. Di Indonesia melaporkan bahwa kasus pertama terjadi pada tanggal 2 Maret tahun 2020, di mana akhirnya kasus ini semakin meningkat dan semakin menyebar dengan cukup cepat ke seluruh wilayah di Indonesia. Jadi hanya dalam waktu beberapa bulan, kasus terkonfirmasi COVID ini mencapai 400 ribuan kasus yang terjadi di Indonesia. Dan yang meninggal dunia mencapai 13.000 kasus. Ini terjadi pada tahun 2020. Dalam 100 tahun terakhir, sebenarnya kita telah menghadapi beberapa penyakit epidemi, ya. Sebagian besar berhubungan dengan infeksi virus. Contohnya pada abad ke-20 ada pandemi virus influenza H1N1, ya, waktu itu pada tahun 1918, di mana infeksi ini menginfeksi hampir sepertiga dari dunia dan menyumbangkan korban sekitar 50 juta jiwa. Infeksi virus influenza H1N1 pada tahun 1918 ini merupakan suatu pandemi yang sangat besar dalam sejarah kehidupan kita. Setelah itu, virus influenza menyerang lagi di tahun 1957 sampai 1958 dalam bentuk virus influenza H2N2. Ini juga sama, memicu pandemi yang memakan korban jiwa sekitar 1,1 juta jiwa, ya, di seluruh dunia. Jadi sebenarnya wabah pandemi ini bukan hal yang baru yang terjadi. Kita sudah pernah mengalami pandemi ini dari waktu ke waktu. Nah, masalah utama pada pandemi adalah bagaimana caranya kita mampu mengendalikan serta menemukan penata laksanaan yang baik untuk mencegah penyebaran virus ataupun penyakit ini. Wabah influenza yang paling besar dampaknya adalah pandemi influenza 1918 atau yang dikenal sebagai flu Spanyol. Wabah flu tersebut merupakan wabah penyakit yang terganas dalam sejarah umat manusia karena telah memakan korban jutaan orang. Diperkirakan antara 20 sampai 40 juta orang meninggal dunia karena wabah penyakit mematikan tersebut. Virus penyebab flu Spanyol ini tergolong tipe A, subtipe H1N1, subtipe yang sama yang menyebabkan pandemi flu di tahun 1918. Belajar dari pandemi tersebut, maka pandemi yang terjadi saat ini harus benar-benar diwaspadai agar langkah penanganannya dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan dengan efektif. Pada bulan Maret tahun 2009, dunia juga digemparkan dengan adanya penularan jenis penyakit baru yang disebut dengan flu babi atau swine influenza. Influenza ini disebabkan oleh virus tipe A dengan subtipe H1N1
penyebaran virus ini sangat luar biasa, terjadi begitu cepat dan luas, sehingga memaksa Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan bahwa terjadi pandemi influenza pertama kali di abad 21. Indonesia pada waktu itu juga tengah menghadapi wabah flu burung yang disebabkan oleh virus H5N1. Wabah flu burung yang dikenal dengan avian influenza ini awalnya hanya menjangkiti populasi unggas. Namun kemudian virus ini mampu menginfeksi manusia. Kasus flu burung sendiri pada manusia terjadi di Provinsi Banten pada tahun 2005. Indonesia kemudian tercatat sebagai negara yang paling parah diserang oleh flu burung. Jumlah korban flu burung yang meninggal dunia di Indonesia juga paling tinggi waktu itu dibandingkan dengan negara lain. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan berbagai pihak, khususnya mitra kerja internasional, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, mengambil langkah-langkah pengendalian flu burung, termasuk kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya pandemi influenza. Dalam sejarah, di permulaan awal abad ke-19, dunia juga dilanda sebuah wabah penyakit yang memakan korban jiwa dalam jumlah yang cukup besar. Di tahun 1918, sebuah wabah pandemi influenza terjadi di seluruh penjuru dunia, dimulai dari benua Eropa, lalu menyebar ke Amerika, Asia, Afrika, dan Australia. Tentu saja penyebaran ini sangat luar biasa karena diperkirakan seluruh penduduk pada waktu itu yang berjumlah sekitar 3 miliar penduduk terkena dampak dari wabah influenza tersebut, baik yang terjangkit secara langsung, yang meninggal dunia, dan terkena dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi itu. Pandemi influenza adalah wabah penyakit influenza yang menjangkiti hampir seluruh negara di dunia. Pada pandemi influenza 1918, pada waktu itu disebabkan oleh virus influenza tipe A dengan subtipe H1N1 yang berhasil menyebar ke seluruh dunia. Virus H1N1 pada tahun itu diperkirakan menjadi virus influenza yang terganas dalam sejarah umat manusia. Dan pandemi influenza ini membunuh lebih banyak orang hanya dalam waktu 24 minggu dibandingkan dengan penyebaran HIV/AIDS selama 24 tahun. Pada saat itu diperkirakan 20-40 juta orang meninggal dunia. Bahkan ada juga memperkirakan 100 juta orang meninggal dunia. Tingkat kematian yang begitu tinggi terhadap infeksi virus flu ini, 1 di antara 20 orang yang terjangkit meninggal dunia. 8 kali lebih ganas dibandingkan wabah flu. Mereka yang meninggal dunia karena flu ini rata-rata berusia antara 20 hingga 40 tahun. Estimasi jumlah korban yang ada akibat pandemi ini diperkirakan antara 20 sampai 50 juta orang. Akan tetapi jika kita perhatikan, perkiraan jumlah korban ini masih perlu dipertanyakan karena pada saat itu kondisi dunia sedang mengalami Perang Dunia Pertama, yaitu tahun 1914 sampai 1918, sehingga program pendataan pada masa itu masih belum baik. Alasan berikutnya adalah pada tahun tersebut pelayanan kesehatan juga masih belum optimal, sehingga banyak data-data yang tidak dapat diperoleh dengan akurat. Pandemi influenza 1918 saat itu memang terjadi lebih banyak di Eropa dan Amerika. Namun ternyata di Asia juga terdapat jumlah korban yang cukup besar. Diperkirakan 20 juta orang meninggal di India, dan kemungkinan di Cina terdapat 10 juta orang korban yang meninggal. Pandemi influenza 1918 ini juga menarik perhatian karena dianggap berasal dari Amerika Serikat. Dan dalam waktu singkat, terjadi penularan hingga mencapai 500 orang. Bersamaan dengan dilaporkannya gejala-gejala pneumonia atau radang paru-paru. Pada akhir bulan itu, lebih dari 200 orang dilaporkan terkena pneumonia dan lebih dari 40 orang diantaranya meninggal dunia. Pada saat itu, di tahun 1919, kematian yang tinggi akibat pneumonia bukanlah suatu hal yang wajar. Beberapa ahli kesehatan awalnya memperkirakan bahwa penyakit itu kemudian menyebar tidak hanya ke seluruh daratan Amerika saja, tetapi juga menuju ke benua Eropa. Penyebaran penyakit influenza ke Eropa ini dianggap sebagai gelombang pertama dari pandemi virus influenza 1918. Virus influenza ini saat terjadi pandemi di Eropa, ada laporan lain yang mengatakan bahwa virus influenza H1N1 1918 ini justru ditemukan pertama kali di Eropa. Dilaporkan kasus Indonesia pada salah satu resimen tentara Amerika Serikat di Prancis
pada pertengahan Mei 1918 dan kemudian dengan cepat menulari tentara Prancis dan Inggris. Pada bulan yang sama, wabah ini akhirnya sampai di Spanyol. Yang pada masa perang tersebut, Spanyol merupakan negara yang netral, tidak terlibat dalam peperangan. Sehingga wabah flu tersebut disebut flu Spanyol. Penyebutan pandemi influenza 1919 sebagai flu Spanyol disebabkan beberapa hal. Pertama, karena pada saat itu terjadi Perang Dunia Pertama. Negara-negara yang ikut berperang melakukan sensor terhadap segala pemberitaan yang dianggap penyebutan pandemi influenza 1918 sebagai flu Spanyol dikarenakan beberapa hal. Pertama, karena pada saat itu terjadi Perang Dunia Pertama. Negara-negara yang ikut berperang melakukan sensor terhadap segala pemberitaan yang dianggap dapat meruntuhkan moral pasukannya. Oleh karena itu, laporan mengenai penyakit ini tidak dengan serta-merta diberitakan kepada masyarakat umum. Alasan kedua, netralitas Spanyol pada Perang Dunia I menyebabkan negara tersebut tidak melakukan sensor terhadap pers, sehingga publikasi mengenai wabah ini pertama kali dilakukan oleh pers Spanyol. Sejak itulah wabah ini dinamakan flu Spanyol, bukan flu Amerika. Negara yang mencatat korban pertama atau flu Prancis, sebagai daerah yang dianggap pertama kali mencatat merebaknya wabah tersebut secara luas. Pandemi influenza 1918 tidak menyerang dalam satu periode. Wabah ini menyerang dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama terjadi di awal 1918 dan kemudian mereda di pertengahan tahun. Namun penyebaran saat itu sudah mewabah ke seluruh wilayah Eropa. Akibat pandemi influenza ini, dalam waktu 3 bulan saja 2,5 juta penduduk Eropa tewas. Hingga akhir Juli, wabah ini dilaporkan telah melanda wilayah di luar Eropa seperti Afrika Utara, Cina, India, Filipina, Selandia Baru, dan Hawaii. Pada akhir Agustus dilaporkan bahwa 3 orang pelaut Amerika yang baru pulang dari Eropa menunjukkan gejala influenza. Influenza masuk melalui negara bagian Massachusetts sebelum akhirnya mewabah di seluruh Amerika Serikat. Dalam waktu yang hampir bersamaan, pada 3 pelabuhan yang jaraknya terpisah, ribuan mil diberitakan meningkatnya angka kematian penduduk. Salah satu alasan mengapa penyakit ini menyebar dengan cepat ialah adanya sensor yang ketat terhadap pers selama Perang Dunia Pertama. Upaya ini dilakukan pemerintah agar berita-berita yang bisa dianggap menurunkan moral para prajurit dan rakyat sedapat mungkin tidak disebarluaskan. Dengan demikian, banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan wabah ini. Bahkan tentara-tentara Amerika yang tertular oleh teman-teman mereka yang sakit tidak menyadari bahwa mereka telah terinfeksi. Mulai berkembangnya moda transportasi dan semakin mudahnya manusia berpindah dari satu daerah ke daerah lain juga memudahkan penyebaran penyakit ini. Ditambah dengan kenyataan buruknya kondisi perumahan dan lingkungan masyarakat pada waktu itu. Masih buruknya pelayanan kesehatan masyarakat, terutama pada daerah-daerah jajahan, juga mempermudah penyebaran virus. Selain itu, ketidaksiapan pemerintah dan dinas kesehatan dalam menghadapi wabah ini juga menyebabkan jumlah korban yang meningkat. Pandemi influenza tidak pandang bulu. Penyakit ini menyerang setiap suku bangsa yang ada di muka bumi ini. Pandemi influenza menyerang dan membunuh mereka yang berada di usia produktif antara usia 20 hingga 40 tahun. Meskipun anak-anak dan orang tua juga tidak luput terkena penyakit ini. Hal ini juga yang menyebabkan mengapa korban yang ada berjumlah besar, sehingga mereka yang dianggap bisa menanggulangi penyakit ini seperti dokter dan perawat juga terinfeksi dan tidak sedikit dari mereka yang meninggal dunia. Banyaknya korban meninggal dalam pandemi influenza 1918 adalah dari kalangan usia muda, yang umumnya punya ketahanan tubuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia di bawah ataupun di atasnya. Ada pendapat menyatakan bahwa tingkat kematian dan penularan yang tinggi saat pandemi influenza 1918 disebabkan karena terjadinya kepanikan. Setelah berita tentang pandemik akhirnya tersebar luas. Kepanikan ini membuat penyebaran virus makin cepat dan luas karena di saat orang-orang mengalami kepanikan, mereka cenderung lengah dalam melakukan langkah-langkah pencegahan. Setelah berita tentang pandemik akhirnya tersebar luas. Kepanikan ini membuat penyebaran virus makin cepat dan luas karena di saat orang-orang mengalami kepanikan, mereka cenderung lengah dalam melakukan langkah-langkah pencegahan. Mereka melupakan langkah-langkah pencegahan praktis yang sebenarnya dapat melindungi diri mereka. Kepanikan menyebabkan masyarakat melupakan langkah-langkah pencegahan praktis yang sebenarnya dapat melindungi diri mereka dari penularan virus flu ini, seperti mencuci tangan dengan rutin, menutup hidung dan mulut saat bersin dan batuk,
tidak menjabat tangan dengan orang yang tangannya terkena droplet atau lendir, dan setidak-tidaknya tidak berbagi gelas dengan penderita flu. Namun pada tahun 1918 masih banyak orang tidak mengerti langkah-langkah pencegahan ini, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah padat dan kumuh. Diagnosis yang terlambat atau keliru pun menyumbang angka kematian yang tinggi pada saat pandemi influenza 1918 terjadi. Hampir setengah dari kematian korban pandemi flu di Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka meninggal karena pneumonia atau infeksi bakteri lain. Karakter penyakit influenza yang menyerang pada tahun 1918 tidak berbeda dengan yang menyerang di negara-negara atau daerah-daerah lain yang ada di dunia. Sama-sama menular dengan cepat dan singkat, serta menyebabkan tingkat kematian yang cukup tinggi. Pada tahun 1918, akhirnya Indonesia pun terkena dampak dari penyakit influenza ini. Karakter penyakit influenza yang menyerang Indonesia pada tahun 1918 juga tidak berbeda dengan yang menyerang negara-negara atau daerah-daerah lain di dunia. Sama-sama menular dengan cepat, memiliki tingkat kematian yang cukup tinggi. Wabah influenza yang melanda Indonesia pada waktu itu mengalami tingkat keparahan khususnya di Pulau Jawa antara pertengahan tahun 1918 sampai dengan pertengahan tahun 1919. Tingginya jumlah korban, baik yang tertular maupun yang meninggal dunia, dan cepatnya penyebaran flu mematikan ini membuktikan bahwa wabah influenza merupakan suatu fenomena internasional dan bukan masalah lokal di Indonesia saja. Padahal Indonesia bukan merupakan epicentrum atau wilayah asal dari wabah ini. Dari catatan sejarah, ditemukan bahwa penyakit influenza bukanlah penyakit yang baru pertama kali terjadi di Indonesia. Karena sejak abad 19, pemerintah kolonial telah menemukan dan mencatat munculnya penyakit ini beberapa kali di beberapa daerah tertentu pada masa itu dan telah memakan korban, termasuk diantaranya aparat pemerintahan dan juga aparat militer. Hasil penelitian laboratorium kesehatan juga mempertegas kebenaran laporan tersebut. Namun pemerintahan pada masa itu tidak sigap dan cepat dalam mengambil tindakan, meskipun mencurahkan perhatian khusus. Peringatan dini yang sudah dikirimkan ke beberapa pejabat pada pemerintahan masa itu dari luar negeri seperti Hong Kong dan Singapura tentang melandainya wabah influenza di sana tidak cepat diperhatikan dan diambil tindak lanjutnya. Padahal sejak awal tahun 1919, konsulat Belanda di kedua koloni Inggris itu telah mensinyalir akan terjadinya penyebaran penyakit influenza melalui jalur perkapalan. Perbedaan pandangan di antara penduduk dan pemerintah dalam menentukan dan merespon penyebab serta penanggulangan penyakit membuat respon terhadap pandemi influenza sangat bervariasi. Pemerintah kolonial pada masa itu menganggap bahwa penyakit ini berasal dari luar, yaitu penularan pasien yang tiba dari luar negeri melalui jalur perkapalan. Sedangkan penduduk pribumi, khususnya di Jawa, lebih percaya bahwa penyebab flu berasal dari sekitar tempat mereka dan berhubungan dengan faktor alam. Perlu dilakukan program yang dilaksanakan dalam rangka merumuskan komunikasi risiko, yaitu program komunikasi yang bertujuan mencegah atau mengendalikan penyakit berbasis pada peningkatan pemahaman masyarakat lewat berbagai saluran komunikasi yang efektif untuk menjamin perubahan perilaku, termasuk menggunakan tradisi lokal dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Pandemi influenza 1918 memang tidak pernah dinyatakan secara resmi telah berakhir. Hal ini dikarenakan pandemi atau wabah penyakit ini menghilang dengan sendirinya. Pandemi influenza itu sendiri tidak pernah benar-benar menghilang karena ternyata muncul pandemi yang baru menggantikan pandemi sebelumnya. Para pengamat kesehatan masyarakat beranggapan akhir dari pandemi tidak dapat dipastikan karena merupakan puncak epidemiologi dari penyebaran virus. Artinya, kecepatan penyebaran virus menurun dengan sendirinya disebabkan oleh alasan yang belum dapat diuraikan oleh dunia kesehatan. Salah satu asumsi yang dikemukakan ialah menurunnya daya penularan virus karena telah timbul kekebalan tubuh manusia terhadap virus tersebut. Belajar dari pandemi flu pada tahun 1918, kita tahu bahwa virus ini tidak mungkin hilang sepenuhnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa COVID-19 ini dapat berubah menjadi endemi dengan memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perubahan status pandemi jadi endemi. Antara lain, tentu saja terjadi kasus yang stabil, setidak-tidaknya kita dapat memprediksi kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan. Pada tahun ini, COVID-19 sempat mengalami penurunan. Namun, pada beberapa
minggu terakhir ini COVID-19 kembali naik. Hingga bulan Maret tahun 2022, kasus terkonfirmasi positif meningkat konsisten di angka 500 kasus. Jika kondisi ini tidak bisa dikendalikan, tentu saja akan dapat menyebabkan kita sulit memasuki masa endemi karena terjadi kembali peningkatan kasus dari COVID-19. Maka, belajar dari pengalaman pandemi virus influenza tahun 1918, maka kita harapkan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah saat ini dengan melakukan vaksinasi secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat dan juga tetap melakukan protokol-protokol kesehatan akan dapat menurunkan jumlah angka penularan COVID-19 sehingga pada waktunya nanti maka pandemi akan menjadi endemi di negara kita Indonesia. Demikian materi yang saya sampaikan pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan pemaparan kesehatan dengan tema Kapankah Pandemi Menjadi Endemi yang disampaikan oleh Dr. Sopian Andi, MPDK dari Jakarta. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Dr. Sopian Andi, MPDK, yang telah memaparkan sesi kesehatan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan seluruh pelayanannya dan keluarga dimanapun berada. Ibadah Yamari berikutnya yaitu yang ke-103 hari Sabtu 25 Juni 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. R.B. Rory, MTH dari Jakarta. Yayasan Marturia Immanuel akan menyelenggarakan retret nasional ke-10 pada hari Senin sampai Kamis tanggal 5 sampai 8 September 2022 dengan tema Indahnya Persahabatan di Dalam Tuhan. Bertempat di Royal Safari Garden Hotel, Cisarua, Bogor. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa untuk mengikuti acara ini. Untuk info selanjutnya dapat menghubungi panitia di nomor 021 458 55697 atau di WA 0877 8488 8642. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA dengan nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita terus berdoa untuk pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19. Kiranya semakin membaik dari pandemi berubah menjadi endemi. Juga agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 ini. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari supaya tetap menjaga kesehatan agar tetap sehat. Selain itu, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum vaksin, segeralah ikuti vaksinasi di daerah Anda masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 45 85 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita menyanyikan sebuah pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Segala
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan dan berkat-Mu dalam ibadah online Nyamari ke-102 hari Sabtu 18 Juni 2022 telah berjalan lancar, dan hamba-Mu Bapak Dr. Sopian Andi yang telah menyampaikan materi kesehatan dengan tema "Kapankah pandemi menjadi endemi?" Kami bersyukur pemaparan materi kesehatan tersebut dapat memberikan kecerahan kepada kami sebagai pemirsa, juga sebagai anak-anak-Mu, untuk menjalani kehidupan dengan tetap waspada dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Ya Allah Bapa di surga, mohon berkat-Mu bagi Dr. Sopian Andi dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan, juga seluruh tim yang telah melayani dalam ibadah ini. Anugerah dan pertolongan Tuhan, bimbingan Tuhan, urapan Tuhan terus berlangsung dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Bapa di surga, kami mendukung doa untuk persiapan seluruh tim, juga Bapak Pendeta Dr. R.B. Rory MTH yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Nyamari ke-103 hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022. Roh Kudus yang memampukan hamba-hamba-Mu dalam mempersiapkan diri baik sebagai WL, pemain musik, tim multimedia, sehingga dengan demikian Tuhan, seluruh persiapan daripada anak-anak-Mu tetap di dalam bimbingan, tetap dalam tuntunan daripada Allah Roh Kudus, sehingga seluruh persiapan dan berkat yang Tuhan akan berikan melalui mereka bagi kami sekalian sebagai pemirsa dan juga sebagai anak-anak-Mu, kami boleh menerima berkat Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga terus memohon akan pertolongan Tuhan bagi Nyamari dan panitia dalam persiapan Retret Nasional ke-10 dengan tema Indahnya Persahabatan di dalam Tuhan, yang ditopang oleh seluruh koordinator kota, Marturia Hospital Ministry, dan Nyamari Cabang. Dan pelaksanaannya akan berlangsung pada hari Senin sampai Kamis tanggal 5 sampai 8 September 2022 bertempat di Royal Safari Garden Hotel Cisarua Bogor. Tuhan memberkati seluruh persiapan, demikian juga kebutuhan dana untuk menyelenggarakan acara tersebut, juga seluruh peserta yang telah mendaftar agar mereka tetap pada prinsip untuk mengikuti acara tersebut. Dan juga perlindungan Tuhan terjadi bagi seluruh peserta yang telah mendaftar, dan juga Tuhan berkati mereka sehingga mereka dapat juga menyelesaikan seluruh biaya pendaftarannya. Agar demikian Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui acara ini, dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang menjadi pembicara dalam setiap acara dan juga setiap harinya. Tuhan berkati, sertai, dan juga Tuhan bersama-sama. Demikian juga persiapan dari seluruh pengurus MAM dan Nyamari cabang yang akan mengisi acara dalam retret tersebut. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang melengkapi, dan juga di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus membimbing mereka agar apapun yang Tuhan berkenan untuk mereka sajikan bagi kami seluruh peserta yang akan hadir, biarlah kami juga diberkati dan mereka juga penuh dengan sukacita telah melayani Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi pemirsa yang saat ini sedang bersama beribadah tapi sedang mengalami tantangan iman karena masalah keluarga antara suami, istri, orang tua dan anak-anak, masalah ekonomi, anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan dan kuliah, yang mencari pekerjaan, juga mereka yang sedang mengalami gangguan kesehatan karena sakit jantung, sakit tumor, sakit kanker, asam urat, sakit tiroid, sakit diabetes, gagal ginjal, sakit stroke, sakit tekanan darah tinggi, dan juga yang sedang terpapar COVID-19 dan terbaring di rumah sakit, ataupun juga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Ya Tuhan,
Allah penolong kami, dokter dan tabib ilahi yang sungguh berkuasa pada saat ini, datang dan jamahlah hamba-hambamu, jamah mereka, jamah Tuhan, dan berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesembuhan. Demikian juga mereka yang sedang mengalami Tuhan akan pergumulan dalam kehidupan mereka, berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu Bapa. Agar yang demikian ya Tuhan, mereka boleh melihat bahwa sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka untuk berjalan sendiri dan juga untuk mengambil keputusan sendiri. Tuhan Sang Immanuel tetap dan selalu dan senantiasa setiap waktu bersama-sama dengan anak-anak-Mu Bapa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa agar masyarakat dan pemerintah tetap waspada dengan kasus COVID-19 yang kembali meningkat meskipun angka yang terpapar secara nasional belum terbilang signifikan. Untuk masyarakat tetap disiplin dengan protokol kesehatan dan juga ya Tuhan, agar mereka tetap dan juga melihat apa yang disarankan oleh pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, kami menyerahkan tahapan pemilu 2024 akan segera dimulai, di mana partai politik mulai memasang strategi untuk memasuki pesta demokrasi ini, juga agar politik identitas tidak mendapat tempat di hati masyarakat. Dan biarlah juga ya Tuhan, mereka boleh melihat bahwa keutuhan bangsa ini ada dan tetap dipertahankan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Allah Bapa di surga, berikanlah kami presiden pada tahun 2024 mendatang seorang yang nasionalis, Pancasilais, visioner, dan seorang yang sejalan dengan visi misi Presiden Joko Widodo, juga yang bukan didukung oleh kelompok-kelompok intoleran yang ada di Indonesia saat ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa pesta demokrasi ini akan berlangsung dengan baik karena Tuhan berdaulat di negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa dan kami bersyukur ke hadapan hadirat-Mu, karena doa ini kami panjatkan ke hadapan-Mu Bapa, tidak demi nama lain, tapi demi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, penjawab doa yang pasti, dan juga yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yeah.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Kembali di episode 103 berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.